Aku punya cover pertamanya dipinjam sama temanku pindah, oke hilang. Akhirnya aku Wah. beli lagi. Nah, kalau kamu sendiri nih red flags di Bugkis nih yang kamu gak suka dan mungkin red flagnya di kamu sendiri tuh apa? Kalau di aku tuh sebatas nggak boleh menandai halaman yang dibaca dengan melipat Yes, bukunya. red flag aku itu adalah membaca halaman terakhir. Jangan ya, Dek ya. Jangan bener ya. Kayaknya aku Kasian udah banget tobat. itu pupnya kalau makan. Besar. Hai semua, aku Fatih dari @fatimoin. Aku Ai dari @imfullybook. Selamat datang di Podcast BTS, Bugkis Talk Show. Gimana kabar kamu, Ai? Alhamdulillah ya masih hidup. Baik, Udah alhamdulillah. berdamai dengan segala problematika kehidupan. Sedang mencoba berdamai. Ya. Intinya itulah ya, kita baik-baik aja gitu ya. Ya benar. Kali ini kita mau bahas tentang red flag di Bugkis. Nah, pasti kita sebagai pembaca nih ada beberapa red flag yang kita nggak suka atau bahkan pernah kita alamin. Betul. Gitu ya. Nah, kalau kamu sendiri nih red flags di Bugkis nih yang kamu nggak suka dan mungkin red flagnya di kamu sendiri tuh apa? Red flag yang paling simpel mungkin ya kalau di aku tuh sebatas nggak boleh menandai halaman yang dibaca dengan melipat Yes, bukunya. dog Melipat ear ya. bukunya. Iya, dog ear. Melipat Betul. halamannya gitu ya. Jadi kayak ya ampun sekarang ini udah canggih banget, bookmark tuh udah banyak banget di mana-mana dan Yes. bahkan apa aja pun bisa jadi bookmark gitu. Jadi aku tidak bisa menerima kenyataan ada orang yang suka lipet-lipet kertasnya, itu aku nggak suka. Iya, benar sama sih. Kamu juga nggak suka ya? Aku nggak suka banget karena emang dari dulu itu emang treats buku tuh udah pelan-pelan Iya bacanya kan. benar. Dan menurutku kenapa di dokir kalau bookmark itu banyak dalam buku dia pasti ada bookmark ya. Iya. Apalagi kayak misalnya kita tuh beli bookmark kan paling berapa sih 1.000 2.000 di online kan. Atau mungkin stroke bisa dijadiin Iya bookmark. betul. Atau mungkin apa gitu, Aku sering banget pakai kamu tisu. sering ya. Nah, jadi banyak sih tempat-tempat bukan tempat-tempat ya, hal-hal yang di sekitar kita yang bisa jadikan bookmark, nggak usah dilipat-lipat bukunya. Iya Itu kasihan kayak tahu. Karena kan biasanya kalau nggak berperikebukuan. bener nggak berperkebukuan banget. Biasanya kan kalau udah dilipat itu terus dibuka lagi dia akan membekas, Iya, bekas nah itu lipatan dia. gitu kan. Jadi kayak aduh sangat tidak indah jadinya Benar bukunya. banget. Nah, Tapi itu kalau dia. coret-coret gimana? Kamu suka? Aku sebenarnya coret-coret juga enggak. Aku nggak suka yang coret-coret, anotasi pun sebenarnya enggak, tapi aku tuh anotasinya tuh pakai stiker bening. Nah, atau biasa pakai tabs aja yang Iya, menandai gitu benar-benar. kan. Nah, itu. Tapi kalau misalkan langsung direct ke bukunya itu aku Nulis coret-coret itu nggak pernah. enggak pernah. Bukan enggak pernah sebenarnya, tapi bukunya mungkin aku rasa bukan buku yang kayak fiksi yang benar-benar gimana gitu kan. Tapi kayak misalnya buku-buku misal pelajaran kan aku kan punya buku tentang kesehatan kebidanan gitu kan. Nah, biasanya aku anotasi gak apa-apa sih. Maksudnya kan itu udah biar ini kan Pengingat gitu pengingat ya, gitu. kita Beda menandain banget apa kalau gitu. di fiksi atau buku-buku yang misalkan novel gitu, kayak sayang gitu sih. Meskipun sama-sama buku, tapi kayak treatnya tuh beda mereka gitu loh ya kan. Paling aku kalau di buku novel itu pakai stiker bening kayak gitu. Dan ya Betul kayak gitu. ya itulah fungsinya stiker bening kan emang Iya. itu ya biar kita nggak Biar direct nggak nulis ke coret-coret. kertasnya kan. Aku juga sih kalau stiker bening itu aku pernah, tapi sebenarnya aku kalau untuk yang coret-coret buku ini selama coret-coretnya adalah memang mungkin karena ada hal yang relatable sama orang yang baca itu aku it's okay. Aku juga kadang highlight sih, lebih banyak aku highlight gitu. Tapi ya aku tuh ya kalau misalkan buku tuh semakin seru aku semakin susah untuk berhenti baca dan menyempatkan untuk coret-coret dulu, highlight dulu karena kayak udah momentumnya udah pas jadi kayak baca aja terus gitu kan. Makanya biasanya tuh aku nandainnya pakai tisu gitu. Jadi itu cuman untuk pengingat aja, oh aku di halaman ini pasti ada sesuatu yang aku highlight gitu. Jadi nanti kalau aku selesai baca bukunya, aku baru balik lagi tuh ke bukunya, buka-buka, aku lihat tisunya tuh apa ya yang di sini yang mau aku tandain, baru aku highlight gitu. Jadi highlightnya tuh belakangan. Oke. Aku tuh sering lihat bookstagrammer tuh yang anotasi buku
coret-coret langsung di bukunya gitu loh. Kadang sebenarnya aku nggak ngejudge ya, tapi kayak aku lihatnya ada ya Allah gatel gitu. aduh sayang banget bukunya. Tapi itu kan preferensi masing-masing ya. Betul. Mungkin memang ada kepuasan sendiri memang kalau pas langsung ke direct buku apa namanya coret-coret langsung di bukunya gitu loh. Memang tipikalnya mereka tuh kayak gitu. Tapi jujur kalau personally aku bukan tipikal kayak gitu, karena someday misalnya aku nih lagi BU ya, tangan BU. Nah, pasti buku-bukuku yang mungkin yang aku udah baca atau mungkin aku udah nggak spark of joy, aku unhaul, dan itu pasti gak mungkin yang coret-coret dong. Yang pernah kita bahas di episode sebelumnya kan. Nah, itu salah satu yang kenapa aku nggak mau coret-coret di dalam buku itu, karena aku apa namanya sayang juga, selain sayang ke bukunya, ini juga misalnya satu hari kalau misalkan aku mau unhaul, bisa orang yang beli buku itu dalam keadaan rapi kayak gitu. Benar-benar. Tapi pernah kamu bilang supaya apa, gak apa-apa sih beli buku yang ada coret-coretnya biar kita bisa tahu apa pendapat orang ini tentang buku itu kan. Tapi itu jelas bukan untuk aku. Iya sih. Tapi gini, aku nggak bisa memungkiri juga bahwa memang ada orang yang suka kayak gitu, karena memang mungkin ya itu tadi ya, mungkin dia relatable, merasa relatable sama ini, jadi dia mau komen langsung. Ibaratnya mungkin kalau di buku digital itu kan Wattpad, itu kan dia tiap barisnya bisa kita komen kan, mungkin gitu kan. Ada yang baca gitu, ya ampun aku kesel banget. Dan memang ada orang yang benar-benar dia lebih ekspresifnya tuh dengan tulisan yang dia tulis. Aduh ya ampun, karakter ini nyebelin banget gitu misalkan. Ya nggak penting itu yang ditulis-tulisin gitu. Aku melihatnya memang sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan ya estetik juga. Cuman ya itu tadi, kalau untuk aku sendiri agak sulit menyempatkan. Kalau misalkan aku udah terbawa sama ceritanya, justru aku udah nggak sempet untuk melakukan hal lain gitu. Fokus ke ceritanya ya. Pulpen nyari apa gitu, udah nggak sempet gitu. Tapi memang ada juga orang yang tadi yang kayak kamu bilang itu, ada orang yang memang nggak apa-apa juga beli buku kalau misalnya udah ada coret-coretnya gitu, karena buat mereka itu mereka jadi bisa melihat apa ya, pandangan orang yang baca sebelumnya gitu, apa pendapatnya. Ingat nggak sih, ini mungkin agak nyambung nggak nyambung sih ya, tapi kalau di Harry Potter kan ada tuh di ini Half-Blood Prince itu kan coret-coret gitu. Bener-bener dari situ pun Harry Harry ini tahu kalau ternyata bukan dipotong. Gini ternyata yang lebih praktis tuh untuk bikin pas ramuan itu kan. Ramuan itu ya kan, banget sih. Bener-bener gara-gara anotasi itu gara-gara anotasi itu. Dan biasanya tuh kita kalau melihat tulisan orang, melihat bahkan jenis coretnya, cara coretnya gimana, atau mungkin ekspresinya pada saat dia nulis itu kita kan bisa seakan-akan melihat kepribadian orang tersebut kan. Nah, jadi menurutku itu juga sisi menariknya, mungkin kenapa akhirnya ada juga orang yang memang enggak masalah untuk beli buku yang udah dicoret-coret. Tapi kalau untuk aku sendiri enggak ya, karena sama sih. Ya itu tadi, aku prefer beli buku yang bersih. Aku suka buku bersih gitu kan. Bener-bener. Apalagi kalau misalkan terpaksa banget nih. Ini mungkin selera juga ya. Ada orang yang suka banget beli buku pre-love karena murah, dan mungkin ya karena mereka juga suka yang udah ada highlight-highlightnya gitu. Tapi aku tuh nggak suka buku pre-love, bukan karena aku nggak suka buku murah, cuman aku pengen yang baru gitu. Iya, aku pengen aku yang memberikan kesan pertama terhadap buku itu gitu loh. Jadi bukan permasalahan ya aku nggak suka bukunya kalau nggak murah ya, tapi kayak aku pengen buku ini tuh kayak beneran menua bersama aku. Yes. Ya kan? Dari hand pertama dulu ya kamu. Betul gitu. Sekali. Dan biasanya pun ya kalau misalkan ada buku nih yang ternyata emang aku merasa buku ini nggak bakalan aku jual. Nah, aku tuh biasanya cenderung lebih berani untuk coret-coret buku tersebut. Iya, benar. Ya kan? Karena kalau karena nggak ada opsi juga, aku nggak bakal jual buku ini gitu. Tapi kalau misalkan ada buku yang mungkin dari sekiranya aku baca tuh udah jauh, tapi kayak aku mikir, kayaknya aku kurang suka sama ini, aku nggak akan coret-coret justru. Karena kemungkinan besar akan aku lepas, dan aku pengen melepas buku aku itu dengan keadaan yang sebaik-baiknya, seperti baru gitu kan. Kalau bisa bahkan seperti baru. Makanya biasanya ada buku ya, orang yang beli pre-love-ku tuh kayak, aduh beneran bukunya kayak baru. Ya memang karena aku sendiri men-treat bukuku tuh kayak pelan-pelan gitu kan. Bener-bener.
Tapi kamu punya red flag nggak? Maksudnya red flag bukan red flag orang lain, tapi kayak kamu sendiri yang kamu sendiri yang punya red flag itu gitu loh ke buku, atau apa yang kamu lakukan dari kesannya red flag ke buku, ada nggak? Kalau aku ada sih sebenarnya, tapi kamu dulu deh. Apa ya? Ya aku nih red flag ke buku. Iya, benar. Daripada aku yang red flag ke buku, mungkin ini kayak pengalamanku di masa lalu di mana sikap aku justru yang red flag. Yes. Kenapa tapi tuh? enggak terlalu enggak spesifik aku red flag kepada buku tersebut, cuman karena ada faktor tertentu. Nah, jadi dulu itu aku suka banget minjemin buku ke teman-temanku ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau minjemin bukuku, even itu temennya temenku, aku seneng gitu. Aku seneng aja kalau bukuku tuh ada yang mau baca. Gitu. Baik karena sekali ya. Dulu aku sebaik itu, sekarang enggak ya. Udah strict sekarang. Iya, sekarang trauma. Karena dulu tuh aku mikirnya gini, aku jarang menemukan teman-teman yang suka baca buku, dan jarang juga nemu teman-teman yang bisa aku ajak ngobrol seputar buku itu gitu. Jadi kalau ada orang yang mau minjem bukuku, atau bahkan orang yang nggak mau minjem bukuku, aku yang nawarin, pinjam aja, bawa aja. Sampai kemudian buku itu dipinjem bener-bener kayak satu tote bag gitu full. Itu temenku minjemin lagi ke temennya tanpa bilang ke aku. Sebenarnya aku nggak masalah tadinya, cuman karena balik-balik itu bukunya udah kayak lecet parah, sampai kayak berjamur, sampai kayak lembab, sampai pokoknya tragis gitu. Di posisi yang aku aja memperlakukan bukuku tuh dengan sangat baik-baik gitu. Tapi mungkin memang salahku adalah aku nggak ngasih warning juga, jangan gini ya ke bukunya gini. Dulu tuh pokoknya pikiranku adalah yang penting temanku mau baca bukuku gitu kan. Jadi maksudnya lebih ke excited aja gitu, ada buku yang aku suka nih, aku pengen orang-orang baca gitu kan. Tapi karena dia kembali seperti itu, akhirnya itu membuat segalanya berubah. Pada saat itu yang paling tentunya yang jadi sasarannya juga ya bukuku gitu, yang tadinya aku sayang-sayang, tapi karena dia udah jelek ya tanda kutip di mataku, karena aku udah ngeliatnya jelek, dan karena itu membuat aku mengingat orang-orang yang tidak memperlakukannya dengan baik-baik saja, aku jadi males lihat bukuku itu. Bahkan kayak ada momen dimana bukuku juga kayak, pada saat itu aku di Bandung dan aku ngekos, dan kosanku tuh kayak sering banget kebanjiran kalau lagi musim hujan. Dan itu kan bukuku di rak gitu kan, terus kayak ya ampun kalau udah kebanjiran gitu kan kadang kita udah bingung yang mau diselamatkan tuh yang mana gitu. Mana pada saat itu juga aku ada kucing, jadi kayak aku tuh kayak bener-bener aduh, ditambah lagi memang mungkin pada saat itu bukunya meninggalkan jejak-jejak kekesalan gitu terhadap orang lain. Jadi kayak ya udah, akhirnya bukuku karena kebanjiran akhirnya dia tambah jelek. Jelek dalam artian tuh kayak aduh ya ampun, kasihan, tragis, kucel, lembab, apalah segala macam. Tuh aku jadinya semakin nggak sayang lagi sama bukuku gitu. Jadi buang-buangin itu bukunya. Sebenarnya nggak berniat untuk dibuang-buangin, tapi aku kayaknya pernah cerita juga dari episode sebelumnya. Yang pada saat itu aku sempet kehilangan membacanya tuh, mungkin salah satu faktornya gara-gara itu juga ya, gara-gara bukuku yang aku punya pengalaman bukuku dipinjam dan bukuku akhirnya jadi seperti itu. Akhirnya kayak aku jadi nggak terlalu gimana lagi sama buku pada saat itu. Terus kayak aku pindah ke Makassar nih 2019, terus aku kargo bukuku, itu kargoku udah nggak tahu berapa juta, dan karena banyak bukunya kan berat kan. Dan itu kargo pesawat, bukan kargo kapal. Jadi dan pada saat itu banyaklah yang terjadi, kargonya bermasalah sampai akhirnya bukuku hilang. Bukuku yang entah berapa kilo itu hilang gitu. Duh, sakit hati banget sih. Nah itu masalahnya di situ, aku nggak sakit hati. What? Karena pada saat itu aku nggak, maksudnya istilahnya tuh cuman aku bawa buku karena itu barang-barang yang harus aku bawa, karena aku udah mau pindah dan menetap ke Makassar gitu. Tapi pada saat itu hilang, kayak ya udah hilang, udah gitu. pasrah, kayak udah masa bodoh aja gitu. Iya, kayak ya udah hilang gitu. Makanya pada saat aku mulai kembali menemukan kecintaanku kepada membaca gitu, aku baru menyesalinya. Telat banget nyeselnya, kayak kok aku bisa ya, padahal aku tuh suka banget baca dari kecil. Aku tuh suka banget koleksi buku-buku, aku suka beli gitu, aku suka belinya bahkan berkali-kali gitu.
Aduh sayang, kasihan Tapi lagi. kok aku bisa biasa aja ya pada saat Tapi buku-buku gak ada itu rasa hilang. sedih gitu loh. Nggak Maksudnya ada. kayak, aduh kemana nih bukuku? Enggak, cuman kayak yang bikin panik justru karena kan yang kargo yang hilang itu ada banyak barang lainnya juga, nggak cuma buku, tapi Iya memang iya yang iya. paling berat dan paling banyak itu adalah buku. Iya. Aku lebih mengkhawatirkan ya ampun, padahal ada barang ini, ada barang Kamu lebih itu. mengkhawatirkan barang lain ketimbang buku. Bukuku bahkan kayak ya udahlah gitu. Oh Ya my. ampun, padahal itu buku yang Iya iya. aku karena kan sebelumnya tuh sebelum aku pindah ke Makassar, aku udah berusaha untuk meminimalisir buku-buku yang aku bawa. Jadi ada banyak banget komik-komik dan novel-novel dan buku-bukuku lah gitu yang aku unhaul pada saat di Bandung. Cuman ternyata kan nggak, karena mungkin aku juga unhaulnya terlalu mepet di saat kepindahanku. Jadi dia masih banyak yang nggak laku gitu kan. Akhirnya kayak ya udah aku bawa aja karena kan nggak mungkin disimpan juga, nggak sih, aku bingung juga gitu dibawa kemana ini, terus juga akan menjadi beban kepada ibu kos yang akan membersihkan gitu kan, di mana disimpan ini barang-barangnya gitu Iya kan. benar. Akhirnya kayak ya udah pada saat dia hilang, ya hilang. Padahal itu bukunya tuh kayak ada buku yang aku beli tuh literally berkali-kali. Ya ampun. Kayak gini nih, ada satu judul series Eiffel Tolong, itu salah satu series kecintaanku juga, teen lead favoritku karena dia nggak ceritanya nggak ABG yang romance gitu, tapi dia kayak spionase, terus kayak ada action-actionnya juga. Terus settingnya di Paris gitu. Pokoknya aku suka series itu. Terus series itu tuh kayak aku udah beli 3-4 kali. Wow. Karena yang pertama aku punya cover pertamanya dipinjam sama temanku pindah, oke hilang. Akhirnya aku beli lagi. Terus kayak aku beli lagi, terus ada juga momen yang hilang dengan bodoh karena pada saat itu aku di Bandung, aku naik angkot, ketinggalan. Aku terlalu excited nih bawa satu tote bag buku-buku itu karena aku bilang aku mau baca ulang, aku mau nginep temanku gitu. Tapi aku mau baca ulang karena ada buku barunya, seri terbarunya buku keberapa gitu, buku ketiga buku ketiga kalau nggak salah. Baru terbit. Jadi kayak aku pengen baca ulang lagi. Ketinggalan di angkot. Ya Allah. Itu aku sampai stres. Itu ya Allah itu drama sih jujur. Penuh drama ya hidup ini ya. Itu drama banget, dramanya itu karena kayak pada saat aku turun dari angkot, angkotnya tuh udah jalan, tapi nggak lama beberapa saat kemudian aku baru nyadar. Buku ketinggalan tote bagku, ketinggalan nggak cuma bukuku di situ, kayak ada binderku juga, ada payung, pokoknya yang biasa aku bawa-bawa gitu betul. Kan. Aku kan agak rempong dari dulu ya, selalu banyak bawaan. Sampai sekarang ya Bun. Sampai sekarang. Yang itu ketinggalan di angkot. Aku sampai ke itunya loh, ke terminal pemberhentian terakhirnya. Aku nyari tuh aku kayak menjelajah ke setiap angkot nyari. Ya Allah, yang mana angkot yang aku tumpangin? Nggak ketemu. Akhirnya ya udah aku beli lagi lah bukunya tuh. Buku-bukunya aku beli lagi. Kayak aku bilang ada buku yang bener-bener aku belinya berkali-kali gitu karena ada yang akhirnya hilang dipinjam teman. Karena kedramaan ini jadi makanya dibeli lagi. Terus kayak makanya kayak itu sih yang aku sesalkan, kayak ya ampun aku se-effort itu untuk mengoleksinya, bener. Tapi pada saat dia hilang puff gitu, kayak ya udah hilang. Bener kata kamu, kayak hilang bodoh. hilang yang konyol gitu ya kan. Konyol banget, ya Allah kan? Kayak aku tuh udah overthinking banget sih kalau gitu, ketinggalan buku favorit lagi di angkot, kok bisa. Bayangin gak itu betapa dramanya aku pergi ke terminalnya, ngeliatin angkot satu-satu. Astagfirullah. Drama banget kan. Jadi ketiganya udah gak hilang, pas sudah beli setelah hilang di angkot, beli lagi kan. Habis itu udah aman lah ini. Ya nggak aman kan, hilang lagi. Pindahan kan? Oh iya. Kan pindahan, jadi hilang lagi kan. Tapi nggak beli lagi, keempat kalinya. Aku beli lagi pada saat pada saat mood bacaku kembali itu di tahun 2022. Dan pada saat itu udah susah nyarinya kan karena terbitan lama dan udah nggak cetak ulang pada saat itu karena belum ada lanjutannya lagi. Terus aku beneran beli yang stok lama yang pinggirannya udah menguning, tapi ya udah karena udah nggak ada pilihan. Tapi karena ini buku favoritku dan memberikan kesan yang mendalam pada saat itu, jadi aku beli lagi gitu. Kalau dirimu gimana? Kalau aku tuh sebenarnya cukup ashamed ke diri aku sih kalau kasih tahu ini, dan ini tuh pertama kalinya aku kasih tahu ke kamu di sini.
Kalau red flag aku itu adalah membaca halaman terakhir. Oh my god. Itu benar-benar ya Allah, membaca halaman terakhir loh. Parah sih itu. Itu red flag banget. Lebih melebihi spoiler. Itu the real nggak sabaran itu sih, parah. Sabaran. Karena aku tuh tipe yang memang nggak sabaran dulu orangnya kalau membaca. Jadi kayak kan ada pastilah ya, ada beberapa buku itu yang kayak bikin greget ya. Kayak konfliknya itu kesini, tapi kita tuh ternyata diarahin ke orang ini, tapi ternyata bukan, terus diarahin lagi ke orang lain. Kayak sampai aku tuh udah di titik yang kayak kesel banget, yang mana sih ini pelakunya, yang mana sih ini yang dalangnya gitu kan. Akhirnya udah di halaman terakhir aku baca, oh ternyata ini yang terjadi. Udah aku lanjut baca. Tapi lanjut baca. Pada saat itu aku lanjut baca. Maksudnya pada saat itu aku tetap menikmati prosesnya. Kenapa seperti itu. Yang penting aku udah tenang. Akhirnya tuh seperti ini. Apa yang terjadi tuh aku udah tenang. Oh, aku udah tahu. Jadi meskipun aku udah baca halaman terakhirnya, aku tetap baca ininya sih, alurnya. Jadi aku juga mau tahu alurnya tuh kenapa gini gitu kan. Ya ampun. Kayak gitu. Tapi membaca halaman terakhir tuh gak boleh sih. Parah sih itu, parah banget. Aku tuh ya mentok-mentok. Aku juga nggak suka. Aku tipe pembaca yang nggak suka dikasih spoiler. Tapi biasanya kalau dulu sih, ini kalau sekarang aku udah nggak pernah kayak gitu. Dulu tuh mentok-mentok kalau aku kayak greget banget sama suatu buku, terus ada temenku yang udah baca, aku cuman nanya aja, endingnya gimana, happy ending apa enggak? Iya, paling sebatas itu kan. Sebatas itu aja. Batasnya sampai situ, batas hijabnya di situ. Batas sucinya sampai di situ. Iya, bener. Jangan tambah lagi. Enggak yang jadi aku baca sendiri ke belakang. Aduh. Iya kan. Iya, aku refleks banget sih dulu. Kejutannya jadi hilang dong. Emang. Dan bahkan kita kan jadi banyak yang melangkahi, kayak misalnya tiba-tiba kayak, oh ternyata ini terlalu jauh gitu. Kayak kurang ini nendang gak sih? Kayak kurang gitu kan. Kayak kurang wah gitu. Tapi waktu itu aku emang bener-bener yang udah gak bisa lagi. Kayak nggak bisa itu ya. Bisa itu loh aku. Baca halaman terakhir apa yang terjadi. Oh endingnya tuh dia sama ini. Oh endingnya tuh pelakunya kayak gini. Udah. Tapi waktu itu aku tetap baca alurnya. Tapi kadang juga aku gak baca alurnya. Aku kadang baca alurnya. Kalau misalkan aku emang penasaran sama alurnya, aku baca. Tapi berarti kadang, kayak ini loh, skimming gitu ya? Ya skimming. Tapi skimming masih bagus sih sebenarnya. Masih better daripada membaca halaman terakhir dan gak lanjut baca. Aku pernah kayak gitu. Kalau skimming itu kan soalnya ada juga yang orang pakai teknik skimming itu memang karena dia kayak membaca cepet aja. Tapi tidak langsung baca akhir kan? Enggak. At least skimming itu dia tahu benang merahnya dari setiap alur. Dia kayak masih nangkep, oh ini poinnya di sini, oh ini poinnya di sini. Meskipun nggak dibaca dengan detail satu persatu kan. Aku baca akhirnya Beb. Itu aku baca halaman terakhirnya, aku baca endingnya ini. Apa happy nggak nih? Set gak nih? Yang meninggal siapa? Yang pelakunya siapa? Ini sama siapa nanti? Red flag banget. Aku red flag banget. Kadang aku gak baca juga prosesnya. Maksudnya alurnya. Aku gak lihat baca. Karena udah terpuaskan gitu kan. Terus bukunya diapain? Masih disimpan tetap? Masih disimpan. Tapi biasa kalau kayak aku aku mau kalau ada moodnya baca lagi, aku tetap baca lagi. Aku lanjut baca lagi. Jadi kadang aku baca, kadang enggak. Itu red flag banget. Mohon please jangan melakukan hal itu. Tapi sekarang aku udah tobat ya Bun ya. Nggak kayak gitu lagi. Aku benar-benar menikmati prosesnya itu. Tapi sekarang karena kamu udah tobat, gimana pandangan kamu terhadap orang yang seperti itu? Jangan ya Dek ya. Jangan bener ya. Karena nggak seru. Iyalah nggak seru. Itu beneran. Mending kalau misalkan mau gitu, mending minta cerita ke orang lain, baca aja, spoiler terlanjur lah. Mending kayak gitu daripada baca halaman terakhir. Kayak itu red flag banget loh. Banget. Nggak tertolong. Jadi gitu. Tapi aku udah nggak mau lagi lah kayak gitu. Karena aku rasa penulis ini udah setengah mati loh menciptakan alurnya. Menciptakan alur. Dan itu yang penulisnya mau, bahwa setiap pembaca ingin menikmati prosesnya kan. Alurnya, perkembangan karakternya. Itu yang penting sebenarnya, dan itu gak mudah untuk penulis menciptakan itu. Makanya ketika kamu kan penulis juga kan. Mau nggak bukumu digituin? Makanya aku udah tobat. Aku udah refleksi ke diri aku, kalau misalkan pembacaku kayak gitu sakit hati nggak?
Iya pas sakit hati dong. Aku sakit hati dong kalau dikasih gitu bukuku kan. Apalagi kalau dia udah nggak mau baca lagi, ya kan? Kayak udah cukup tahu endingnya udah gitu. Iya, malah aku pernah lakukan itu. Makanya sekarang aku udah bertobat dan merefleksi diri aku sendiri. Coba kalau dikasih gituin mau nggak? Jadi pada satu titik aku tuh yang kayak udah deh nggak mau deh kayak gini. Aku udah nggak enjoy lagi justru. Apa bahkan tuh titik balik yang membuat dirimu akhirnya kayak sadar pokoknya aku ini tuh nggak boleh gitu. Aku pada saat itu tentu lah baca ya suatu buku, aku lupa ini udah lama sih sebenarnya. Kayaknya waktu zaman kuliah deh ya, waktu sebelum aku terjun ke Bookstagram. Actually sebenarnya. Karena waktu zaman SMA sampai kuliah itu aku cukup rajin beli buku juga, buku novel tenlit gitu, yang novel-novel semacam bukan tenlit juga sih, kayak Habibur Rahman Shirazi, ketika kita bertasbih dulu kan, oh iya, benar. Negeri Lima Menara kayak gitu-gitu. Nah waktu remaja tenlit. Nah itu biasa aku langsung baca akhirnya karena saking nggak sabarnya banget. Nah pada saat itu aku udah sadar nih, apalagi udah masuk Bookstagram. Jadi sebelum peralihan ke Bookstagram itu aku udah kayak sadar gitu loh, ngerti gak? Aduh, this is not right gitu kan. Ini benar-benar salah banget. Jadi kayak satu titik kayak, aduh ini kok kayak aku kayak rasanya itu tuh ada rasa bersalah ya. Ibarat makan tuh nggak dikunyah, langsung ditelan. Ya jadi nggak enak gitu, nggak ada rasa. Ini kan lidah diciptakan ada banyak rasa ya, ada pahit, manis, asam. Iya, kan? Jadi kayak masuk langsung ditelan gitu. Iya, jadi aku tuh merasa pada saat itu wah, nggak sehat juga itu pencernaannya ya Bu. Jadi itulah, jadi udahlah nggak mau deh. Jadi aku baca. At least mungkin sekarang aku skimming, tapi skimmingnya benar-benar aku harus tahu benang merahnya. Oh ini, oke. Ini baca lagi halaman selanjutnya ini. Yang penting jangan baca halaman terakhir karena itu nggak ini banget. Aduh kasihan banget penulis kalau kayak gitu. Kasihan. Maksudnya penulis itu menciptakan alurnya sedemikian rupa, dari awal sampai loh. akhir tuh benar-benar dipikir dengan mateng. Bahkan itu jadinya nggak bisa bentar, bisa bertahun-tahun. Riset sana sini, melewati writer blog juga. Bener. Justru kita kalau baca halaman terakhirnya itu kita melewatkan momen-momen krusial. Siapa tahu di situ ada info penting atau informasi penting. Kan di novel itu kan bukan cuman menye-menye dan gak cuman berhayal doang ya. Kita tuh menciptakan novel fiksi pun sebenarnya pasti ada pesan moral dan pasti ada info atau pengetahuan yang fun fact lah istilahnya. Nah itu kita bisa tahu di situ, dan itu kita bisa melewatkan hal itu, sayang banget. Iya, memang. Seperti yang kamu bilang, ibarat makan kita tuh nggak kunyah langsung telan, nggak sehat. Makanya kasian banget itu pupnya kalau makan besar ngomongin itu.